Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau cerita tentang salah satu pengalaman hororku yang kebetulan punya banyak banget. Nah, salah satunya cerita dari yang ini nih yang aku bacakan sekarang. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Aku punya seorang kakak perempuan yang berbeda 6 tahun dengan usiaku. Orang tuaku bekerja di salah satu kedinasan yang berhubungan dengan keamanan negara. Nah, sebetulnya aku lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Tapi semenjak TK sudah pindah ke Jawa Barat sampai saat ini. Ya biasalah resiko pekerjaan orang tua yang harus berpindah tempat kerja. Sebagai anak ya aku ikut-ikut aja. Aku sempat tinggal lama di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Cukup lama, sekitar 12 tahun. Kalian tahu nggak Villa Istana Bunga? Ya rumahku itu deket sekali dari situ. Tapi mohon maaf, nama kompleks atau tempat nggak bisa aku kasih tahu. Jadi kompleks dinas yang aku tempati selama 12 tahun itu sudah ada sejak zaman Belanda. Tahu kan rumah desain Belanda itu seperti apa? Ya langit-langitnya tinggi, sekitar lebih dari 2 meter. Terus ciri khas jendela yang diberi besi, pintu kayu tebal, dan ventilasi yang berbentuk setengah lingkaran. Kompleks rumah dinas ini sangat luas sekali. Luas banget dan terdapat banyak kompleks hingga ke bagian atas dekat Gunung Tangkuban Perahu. Di bagian atas kompleks ini juga terdapat banyak kandang kuda yang memang digunakan oleh pegawai di sini atau atlet yang ingin berlatih. Rumahku ini berada di kompleks paling depan sekitar 50 meter dari pagar tinggi besar dan pos provos. Kompleks yang aku isi tersebut memang dikhususkan untuk pegawai yang memiliki jabatan. Kebetulan bapakku memiliki jabatan yang lumayan pada saat itu. Nah, bapakku bekerja tidak jauh dari rumah dinas karena memang satu area. Posisi rumahku berada di ujung paling kiri dekat dengan kolam ikan tua dan pohon alpukat yang tinggi, besar, dan rimbun. Di depan rumahku ada masjid yang biasa ramai pada jam-jam sholat. FYI, pohon alpukat itu jarang berbuah. Sekalipun berbuah itu selalu busuk. Kondisi rumahku ini cukup angker. Banyak sekali cerita horor yang aku, kakak, ibu, dan bapakku alami. Oke, langsung aja nih. Jadi di rumah dinas itu hanya terdapat 2 ruang kamar. Ruang kamar depan diisi oleh aku dan kakakku. Sedangkan ruang kamar kedua diisi oleh ibu sama bapakku. Kebetulan karena sekamar berdua, tidak mungkin aku seranjang dengan kakak perempuanku. Dan kebetulan juga bapakku sudah membeli tempat tidur tingkat yang terbuat dari kayu jati. Posisi tidurku itu di bawah dan kakakku di atas. Malam itu hari terasa hening, sangat sepi sekali. Aku lupa hari itu hari apa, kalau gak salah sih malam Jumat. Jadi aku adalah orang terakhir yang tidur di rumahku. Ibu, bapak, kakak itu udah terlelap. Kebiasaanku saat tidur, aku memakai 2 guling dan 2 bantal yang selalu aku susun mengelilingi badanku. Entah kenapa aku tuh suka dan nyaman dengan posisi yang seperti itu. Guling di sebelah kiri dan kanan, bantal satu yang kujadikan alas kepala dan satu lagi di sebelah kanan. Aku berusaha untuk tidur malam itu, namun gak bisa. Padahal sebelum menuju ke kasur aku sangat ngantuk. Lalu aku bermain handphone dan hanya mendengar suara jam yang berdetik. Entah mengapa tiba-tiba aku tuh merasa merinding, kedinginan, dan ketakutan.
Refleks aku langsung masuk dan bersembunyi ke dalam selimut. Sumpah, pada malam itu tubuhku sangat takut dan merasa ada sesuatu di luar selimut yang mengintaiku. Di dalam selimut aku merasa engap, tidak bisa bernafas, tetapi terlalu takut untuk membuka selimut. Aku diam seperti patung dan sangat lama, entah berapa lama itu aku terdiam seperti itu. Aku berpikir mengapa aku takut untuk membuka selimut. Ada kakakku di atas yang tidur. Di ruang kamar sebelah ada ibu dan bapakku. Dan di depan rumahku ada masjid. Pikirku saat itu. Tapi tetap aja aku belum berani membuka selimut. Akhirnya setelah berpikir dan penuh pertimbangan, aku memberanikan diri menghitung mundur untuk membuka selimut dan mengecek ada apa sebetulnya di luar selimut. Dan benar saja, pada saat aku membuka selimut, aku melihat di bantalku sebelah kanan, di atas bantalku, ada sesosok hantu. Berbadan hitam, kecil, kurus gosong, tapi kepalanya besar sekali. Seketika setelah aku melihat itu, aku masuk lagi ke dalam selimut dan menangis serta berkeringat dingin. Aku berpikir, itu apa ya? Dan pikiranku saat itu muncul sebuah nama dengan sosok tuyul. Aku mencoba memberanikan diri untuk membuka selimut dan merencanakan untuk cepat naik dan tidur bersama kakakku pada malam itu. Aku berhitung mundur dalam hati. 1, 2, 3. Dan aku langsung naik tangga ke kasur dan tidur di sebelah kakakku. Tidak lama setelah aku pindah ke kasur kakakku, dia bangun. Mungkin merasa sempit kali ya, karena emang waktu itu badanku gede banget sih. Terus dia sempat berkata, "Ki, apaan sih pindah ke sini?" Lalu aku menangis dan berkata, "Enggak, aku mau tidur di sini aja ya." Dan akhirnya tanpa panjang lebar kakakku bergeser agar aku tidak berada di ujung kasur. Keesokan harinya kakakku itu bertanya sama aku, "Kamu kemarin kenapa sih? Nyempitin aja." Lalu aku ngejawab, "Aku lihat hantu, Kak." Lalu kakakku pun membalas, "Iya, aku udah tahu. Makanya aku diem, gak ngusir kamu untuk pindah ke kasur bawah." Kakakku tidak bertanya sosok apa yang sudah aku lihat kemarin malam. Setelah itu aku cerita ke ibuku, "Bu, aku kemarin malam lihat tuyul." Dan aku sudah bisa menebak apa yang bakal ibuku jawab. "Mana ada hantu. Bukan hantu kali. Ngigo kamu. Atau mungkin kebanyakan nonton film horor jadinya menghayal yang aneh-aneh." Gitu. Terus aku cuma diem, jengkel aja sih ngedengar jawaban dari ibuku, kayak gak percaya banget gitu kan. Padahal waktu itu kakakku mengiyakan. Lalu seminggu telah berlalu. Pada saat itu aku sedang ikut dengan ibuku kumpul dengan ibu-ibu lainnya. Ya biasalah ya, ngerumpi. Aku ikut karena biasanya banyak makanan dan aku masih takut di rumah sendirian. Pada saat itu ternyata ibu-ibu ngegosip kalau uang mereka dan uang ibu-ibu dari kompleks lain di atas, di belakang kompleksku banyak yang hilang. Dan ternyata uang ibu dan bapakku hilang juga. Tapi mereka tidak cerita kepadaku. Aku mendengar tapi tidak bertanya lebih banyak. Seminggu kemudian ibuku kumpul lagi dengan ibu-ibu yang sama. Dan aku tetap ikut karena bosan dan ingin cari cemilan juga. Kegiatan seperti ini tuh rutin, kebiasaan ibu-ibu. Pada saat itu ternyata ada salah satu orang dari kompleks atas yang pergi ke orang pintar atau dukun dan bercerita ke salah satu ibu-ibu di kompleksku. Ibu di kompleks atas uangnya hilang banyak, dan karena tidak ada yang mengaku serta penasaran, akhirnya dia pergi ke dukun.
Dan ternyata dukun itu berkata, "Iya mah, ayah ibu muda janda mawa ka kompleks." Yang artinya ini mah ada ibu muda janda bawa tuyul ke kompleks. Kata dukun tersebut, ibu muda janda ini berjalan masuk ke kompleksku sampai memutari seluruh kompleks di perumahan dinas ini. Posisi dia berjalan, tangannya ke belakang seperti posisi sedang istirahat di tempat saat upacara. Tapi tangan itu ternyata ada tuyulnya. Jadi ibu muda janda itu sedang briefing dengan tuyulnya buat ambil uang di kompleksku. Dan ibu muda janda ini orang di luar kompleks, orang kampung luar tidak jauh dari rumahku. Setelah aku mendengar cerita itu dengan telingaku sendiri, aku berkata dalam hati, "Tuh kan, bener apa yang aku lihat kemarin-kemarin."